Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ibu Lili, Pak Samsir, Ibu Titi, dan juga Bapak Ibu pengawas dan juga Bapak Ibu panitia yang lain. Kita bersyukur kita akan memasuki sesi yang ketiga. Apakah Ibu Supriyatin Purwaning Tias sudah hadir di room ini? Ya, hadir Bu. Hadir. Oh, oke, sudah siap ya. Ibu Supriyatin akan menyajikan makalah dengan judul Guru Penggerak Sambut Era Society 5.0 melalui pendampingan teamwork. Nah, waktu untuk Ibu paparan adalah 15 menit, kemudian nanti waktu untuk sesi tanya jawab 30 menit. Untuk menghemat waktu, silakan Ibu untuk menyajikan makalahnya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua Bapak Ibu pengawas hebat di seantero Nusantara. Perkenalkan, nama saya Supriyatin Purwantining Tias. Biasa saya dipanggil Tias. Saya pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sebelumnya saya juga menyampaikan terima kasih kepada Forum Ilmiah APSI Pusat yang telah berkenan memberikan kesempatan saya untuk menyajikan makalah gagasan pertama di Forum Ilmiah APSI Pusat. Ini saya benar-benar terinspirasi, Bu. Saya sebagai alumni makalah 1 kemarin itu mencoba untuk membuat makalah ini. Latar belakang dari penulisan makalah Guru Penggerak Sambut Society 5.0 dengan melalui pendekatan teamwork itu punya latar belakang bahwa kita sekarang sudah menyambut atau masuk di era Society 5.0, itu guru diharapkan mampu menghadapi tantangan baru yang harus bisa menggunakan internet untuk segala sesuatu. Juga kemudian ada lagi yang melatar belakangi kenapa kita melakukan pendekatan teamwork, karena ada guru penggerak. Nah, ini diluncurkan. Nah, kenapa ini jadi latar belakang permasalahan? Karena di sini guru itu harus bersedia melakukan perubahan dalam memberikan pengalaman pembelajaran pada peserta didik sampai nanti peserta didiknya itu bisa bertindak dan berpikir secara whole. Bagaimana peran pengawas? Nah, pengawas ini kalau sebelum pandemi itu mungkin dikenal dengan pengawasan, tapi ini saya mencoba mengubah pola pikir bahwa pengawasan bisa lebih familiar kalau kita ganti dengan pendampingan teamwork atau pengalaman yang kita bisa lakukan dengan memberikan pelayanan prima secara bijak dan cerdas dalam menyikapi suatu perubahan. Permasalahan yang pertama yang berkaitan dengan Society 5.0 yaitu masa ini itu adalah masa masyarakat yang berpusat pada ke ekosistem yang menyeimbangkan ekonomi dan menyelesaikan masalah sesuai kebutuhan. Dan ini harus diselesaikan oleh sistem yang mengintegrasikan ruang dunia maya dan ruang fisik. Dunia maya ini yang kita kenal dengan internet. Nah, tantangan kita sebagai insan pendidik harus mahir menggunakan internet untuk segala sesuatu, untuk bisa menciptakan kecerdasan buatan dan data dalam jumlah besar. Kenyataannya, masih banyak di antara kita sendiri, pengawas sekolah, guru dan kepala sekolah, yang belum terbiasa menggunakan ruang maya sebagai media belajar, ataupun untuk kebutuhan yang memang harus menggunakan internet. Tetapi di masa pandemi COVID-19 ini, kita dipaksa belajar menggunakan teknologi untuk melakukan aktivitas sesuai kebutuhan. Guru penggerak. Kemendikbud RI meluncurkan program Merdeka Belajar episode kelima, yaitu Guru Penggerak.
Perekrutan guru penggerak dilakukan sangat ketat karena bertujuan mendapatkan guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang mendapatkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Permasalahan di sini, untuk guru penggerak yang terseleksi tidak akan dipungkiri akan bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Bagaimana dengan guru yang tidak terseleksi? Apakah kita sebagai pengawas ini harus berpangku tangan, berdiam diri, dengan cara tidak langsung menunggu kiprah guru penggerak yang lolos? Tentu tidak. Oleh karena itu, pengawas harus mau berubah untuk memberikan semangat dengan memberikan pendekatan atau pendampingan pada semua guru agar tetap menjadi guru penggerak di sekolahnya masing-masing. Permasalahan untuk pengawas sendiri yang saya temukan dan yang saya temukan pada diri saya sendiri, saya belum melakukan pelayanan dengan prima karena selama 2 tahun itu masih satu arah, selalu apa yang saya katakan dianggap benar. Kemudian sekolah tidak berkenan sering dikunjungi. Nah, tidak tahu alasan apa tidak mau sering dikunjungi itu karena sungkan atau bagaimana. Nah, ini yang perlu kita putus atau kita delete. Nah, kemudian selain itu masih perlu banyak belajar untuk menggunakan teknologi. Saya sendiri masih belajar, banyak sekali belajar, dan saya belum mumpuni untuk IT yang terlalu mahir. Oleh karena itu, saya masih perlu belajar dengan seseorang yang mungkin saya berdayakan dari sekolah binaan saya, dan saya buang IKMIT, saya tidak malu untuk bertanya pada seseorang yang melebihi kompetensinya dari saya. Nah, tujuannya untuk memberikan motivasi kepada guru penggerak dalam kata tanda kutip ini adalah semua guru menyambut Society 5.0 untuk memecahkan masalah yang terjadi dengan memadukan internet dan dunia nyata dengan pendekatan teamwork, sehingga ke depan akan tercetak peserta didik yang terbiasa berpikir secara analitis, kritis, dan kreatif untuk beradaptasi di masa depan. Ini pembahasannya yang pertama, Bapak Ibu, di Society 5.0 di dunia pendidikan, itu memang kita ini sudah memasuki kondisi bahwa inovasi teknologi yang melihat apa kebutuhan dari masyarakatnya. Jadi ini merupakan kondisi jawaban solusi dari revolusi 4.0 di ranah sosial masyarakat, yang mana ini kalau kita persepsi kita salah itu bisa dikatakan bahwa kita akan direduksi, akan dibunuh oleh Society 5.0, padahal ini tidak, malah ini adalah bisa melayani kebutuhan apa yang dibutuhkan manusia. Tapi dengan syarat kita harus bisa mahir menggunakan teknologi dengan kenyataan yang nyata ke ruang fisik. Siapa yang harus mahir dan bisa melaksanakan teknologi ini? Pasti guru, kepala sekolah, dan pengawas. Ini harus kreatif, inovatif, menjadi perubahan pikir bahwa belajar teknologi itu sekarang sudah menjadi kewajiban yang tidak bisa dihindari lagi. Nah, jika kita sudah beranjak dari menjadi seorang yang kreatif dan inovatif, maka pembelajaran kondusif dan bermakna pasti akan kita temukan dan pasti akan berdampak pada peserta didik terbiasa berpikir analitis, kritis, dan kreatif. Bapak Ibu, ini juga saya baca literasi atau wacana bahwa berdasarkan siaran pers BKN nomor 085 rilis BKN 10/2019 tentang beberapa pertimbangan dalam rekrutmen CPNS tahun 2019, bahwa rekrutmen CPNS tahun 2019 itu diarahkan sesuai dengan kebijakan perencanaan smart aparatur sipil negara tahun 2020-2024 untuk menghadapi tantangan di era industri 4.0 dan Society 5.0.
Menurut Iwan, guru penggerak dan tim pendukungnya akan mampu mencetak SDM yang unggul, yang dimana merupakan mediator atau kunci transformasi pendidikan untuk mencapai visi Indonesia 2045. Dari apa yang saya baca di surat edaran atau surat keputusan yang diberikan GTK itu, saya memberanikan diri untuk meresum bahwa guru penggerak itu memang nantinya harus bisa berpikir analitis, kritis, kreatif, guna memberikan kepemimpinan dalam pembelajaran, dan sehingga bisa mentransferkan pengalamannya untuk mengajak siswa belajar secara mengajak siswa untuk bertindak dan belajar menemukan sendiri konsep-konsep belajar atau ilmu secara hot. Nah, pendampingan teamwork sendiri itu tadi saya artikan bahwa pendampingan ini adalah pengawasan. Jadi pendampingan ini bisa pendampingan akademik maupun manajerial, di mana saya memakai teamwork yang secara garis besar atau akronim dari teamwork itu adalah together. Kita melakukan pendampingan itu bersama-sama dengan melibatkan setiap orang yang ada di sekolah binaan untuk achieving, meraih, mencapai dengan bergerak selalu maju. Melihat perubahan-perubahan itu selalu melangkah dengan cepat maju ke depan, dengan bekerja keras, kemudian dengan mencuri peluang atau mencari peluang-peluang yang mungkin bisa dikerjakan walaupun sedikit, dan tidak melupakan efektif dari 3R, respon, ready, respect, untuk menambah ilmu. Dari paparan tadi saya hanya bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai pengawas itu harus mampu mendorong guru untuk mendukung program guru penggerak tanpa mempedulikan bahwa kita tidak termasuk guru penggerak. Maksud saya tidak termasuk dalam predikat guru penggerak karena tidak mendapatkan sertifikat. Karena di sini banyak Bapak Ibu guru termasuk kami dari Surabaya ini pengawas tidak bisa ikut seleksi guru penggerak karena memang tidak ada perekrutan, maksudnya tidak, kriterianya tidak masuk. Masa kerja kami belum 5 tahun, usia juga sudah menjelang pensiun. Demikian juga Bapak Ibu guru kita. Bapak Ibu guru kita ini juga banyak yang sudah memasuki masa pensiun. Demikian juga untuk yang guru swasta itu SK-nya sering berganti, 2 tahun sudah berganti. Gitu. Nah, yang kedua, melalui pendampingan teamwork, guru akan menjadi bisa berinovasi. Berinovasinya ditularkan kepada siswa agar siswa ini mampu berpikir analitis, kritis, dan kreatif di era Society 5.0. Yang ketiga, pendampingan teamwork itu menurut saya adalah terobosan yang menjalin hubungan atau kerjasama yang menjembatani untuk belajar sepanjang hayat, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, sehingga bisa bertahan di era masa depan Society 5.0. Dan yang terakhir, dengan pendampingan teamwork, penekanan penguasaan teknologi digital akan tercapai. Karena di sini dengan teamwork itu image kita bahwa kita pengawas itu punya kompetensi yang lebih itu akan hilang. Akan secara sendiri akan tergerus. Tidak, karena kita juga punya pola pikiran bahwa di atas langit ada langit, pasti ada yang lebih bisa. Dan ini merupakan yang sudah saya lakukan. Nah, Bapak Ibu, demikian pemaparan makalah saya sekelumit. Namun sebelum saya akhiri, saya memberikan sedikit cerita ya Bapak, cerita atau tulisan. Curi peluang untuk berinspirasi, siap berubah hadapi masa depan dengan belajar, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dengan absi pasti bisa. Lagi, dengan absi pasti bisa. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, masukan dan saran yang sangat membantu, sangat saya butuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Supriyatin.
ya, yang telah memaparkan makalahnya dengan judul makalah Guru Penggerak Sambut Era Society 5.0 melalui pendampingan teamwork. Nah, dari paparan ini tadi, mungkin dari antara Bapak Ibu yang hadir di room ini, ada yang mau menanggapi, mau bertanya, dipersilakan. Ada 3 hal yang dipaparkan oleh Ibu Supriyatin tadi berkaitan dengan tantangan pemanfaatan internet untuk segala kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah guru penggerak, di mana guru penggerak ini nanti akan dapat melakukan perubahan, baik perubahan itu dilakukan oleh peserta didik, guru maupun kepala sekolah, dan juga pengawas sekolah. Kemudian kaitannya dengan teamwork tadi ya, Ibu. Nah, apakah sudah ada yang raise hand ya? Nggak ada. Saya belum melihat. Bu Endang, ada Bu Endang Widiati. Oh iya, raise hand Bu Endang. Silakan Bu Endang. Ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Ibu Suprihatin Purwaning Tias. Ibu Ya, Ibu. selamat ya, keren Ibu ya judulnya. Saya langsung tertarik begitu Ibu memaparkan judul. Ini benar-benar judul sebuah gagasan karena kita tahu guru penggerak baru saja diluncurkan. Beberapa malah guru penggerak baru dibuka besok tanggal 13 Juli. Ibu. Ya, terus untuk fasilitator baru saja diumumkan kemarin tanggal 8 Juli. Untuk pendamping belum juga ada pengumuman, namun Ibu sedang hebat, sudah bisa memunculkan sebuah judul yang sangat bagus. Saya tertarik untuk bisa memberikan apresiasi kepada judul Ibu. Judulnya bagus, keren, dan saya benar-benar ini sebuah gagasan yang Ibu ambil mungkin dari beberapa pendapat, antara lain mungkin Mas Menteri sewaktu Mas Menterinya melonceng guru penggerak beberapa hari yang lalu. Ya, suara saya bisa diterima ya? Saya bisa jelas. Ibu Suprihatin, kebetulan saya dari Malang, jadi kita sama-sama dari Jawa Timur. Ya, saya salut dengan Ibu. Memang karena ini masih meraba-raba, jadi kita juga dengan Ibu memberikan judul itu akhirnya terbukalah metode yang Ibu anggap sebagai metode yang tepat adalah menggunakan teamwork. Dengan teamwork, dan teamwork itu menggunakan berbagai fasilitas internet yang akan digunakan sebagai sebuah pendampingan. Dalam hal ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa saya ungkap terkait dengan ini. Mungkin selama ini mungkin karena ini masih gagasan, jadi belum tampak apakah guru penggerak itu memang benar-benar nanti akan efektif sebagai guru yang benar-benar memunculkan sebuah aspirasi, karena bagaimanapun guru penggerak nanti akan dilatih sedemikian rupa secara daring oleh pihak Kemendikbud, dan kemudian nanti akan berbagi kepada guru-guru yang lain sehingga dianggaplah sebagai coaching, melakukan coach untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru itu. Dalam hal ini mungkin nanti kita lebih ini ya Bu ya. Saya salut dengan Ibu karena Ibu ini gagasan, benar-benar sebuah gagasan. Bagaimana guru penggerak itu baru mulai, tapi Ibu sudah bisa membuat judul yang sangat bagus. Saya langsung tertarik begitu Ibu memunculkan judul ini. Beberapa hal, Bu. Masih ada Ibu? Ya, satu lagi mungkin. Tadi permasalahannya mungkin belum secara detail diungkap, karena ini adalah sebuah gagasan, sebuah artikel, mungkin dengan adanya network sebagai salah satu solusi untuk bisa memberikan pendampingan kepada pendekatan lingkungan kepada guru penggerak. Permasalahannya di mana munculnya, itu belum diungkap secara detail di situ, gitu ya. Jadi, kemudian setelah itu nanti ada solusi yang akan diberikan selain method yang macam apa yang mungkin kita lebih detail kita berikan
kepada di saat pendampingan melalui netbook itu. Terima kasih Ibu Moderator. Iya, baik. Terima kasih Ibu Endang, Ibu Supriyatin. Jadi yang pertama, apresiasi yang luar biasa terhadap makalah Ibu dan terutama judulnya itu sudah menantang begitu ya, menarik perhatian begitu luar biasa Ibu Supriyatin. Kemudian yang kedua, Ibu Endang juga menyampaikan 3 pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan guru penggerak. Apakah guru penggerak akan efektif memunculkan aspirasi tadi disebut ya, aspirasi atau memunculkan SDM yang kritis, analitis, kreatif, mungkin itu yang dimaksud. Kemudian yang kedua, belum tampak betul apa permasalahannya karena ini gagasan makalah berupa gagasan ya, gagasan ilmiah yang Ibu munculkan. Jadi belum detail diungkapkan permasalahannya berkaitan dengan network tadi ya atau teamwork tadi dan bagaimana solusinya. Jadi ada 3 hal itu Ibu yang diminta penjelasannya lebih lanjut oleh Ibu Endang. Silakan Ibu Supriyatin. Ya, terima kasih Bu Endang Widiati. Karena ini masih berupa gagasan, memang benar saya mendapatkan referensi ini dari Mas Menteri sendiri, dari surat edaran, dan yang saya cermati itu di situ akan terbentuk dari guru penggerak itu terbentuk pemimpin pembelajaran. Nah, mengarah dari pengalaman saya sebagai, mohon maaf, saya dulunya adalah orang peduli lingkungan Bu Adiwiyata yang sampai bisa membawa sekolah saya ke tingkat nasional mandiri. Saya selalu berpositif thinking. Suatu program kalau sudah diluncurkan, apalagi sudah dibuka secara resmi, itu pasti akan memiliki dampak yang positif. Dan saya selalu mencoba untuk mencuri peluang. Jadi mencuri itu dalam artian positif di sini bukan seperti kancil ya Bu ya. Mencuri peluang itu melangkah ke depan. Saya juga membaca referensi tentang masyarakat 5.0. Di situ banyak salah persepsi yang beranggapan dengan adanya masyarakat 05 itu kita akan hilang. Nah, ini Bu yang jadi was-was. Jangan sampai profesi kita sebagai pengawas juga digantikan oleh robot. Itu. Dan oleh karena itu, dengan mendukung adanya guru penggerak, berarti kita sebagai pengawas juga mau berubah untuk mau menggunakan teknologi. Saya dalam ini saya juga menggunakan Google Form. Google Form ini saya cerita sedikit ya Bapak Ibu, mohon maaf Bu ya agak panjang. Jadi saya ini di tahun 2020 itu memiliki sekolah binaan baru. Kita di rolling Bu, 2 tahun di rolling dengan baru ketemu 1 bulan sudah tidak bisa bertemu. Akhirnya saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu pengawas sekolah binaan di wilayah Surabaya Barat untuk mengumpulkan kepala sekolah. Di situ kita langsung bermain kahot. Nah, jadi saya sudah menarik supaya Bapak Ibu kepala sekolah itu juga mengenal IT tidak hanya sebagai pembelajaran yang mengerjakan tugas, tapi bisa kita selipi dengan S-Breaking bermain kahot yang intinya juga bisa mengukur kompetensi beliau. Data sementara itu akhirnya saya tahu, oh ternyata kemampuan dari Bapak Ibu kepala sekolah ini juga perlu ditingkatkan. Tetapi saya juga mengukur diri saya, karena saya juga belum tahu paham banget dengan Zoom gitu, atau yang lainnya baru itu. Oleh karena itu, ini tadi permasalahannya di situ. Jadi memang masyarakat 500 itu memang sangat menginspirasi saya. Kenapa? Supaya tidak tergerus kita oleh robot-robot itu tadi, Bu. Jadi kita memang harus bisa untuk cerdas dan bijak untuk melakukan penggunaan pemanfaatan IT seperti itu. Nah ini Bu mungkin saya share untuk solusinya. Ini Bu, saya coba share lagi ya Bu ya. Dek, gimana semantapnya ini Dek modelnya Dek? Mohon maaf, ini suara siapa Bu ya? Endang, Ya. Bu ya.
Nah, ada suara yang masuk ya. Nah, ini Bu, jadi strategi dan teknik pendekatan tim saya karena saat itu saya menerima SK pembagian tugas baru di bulan Februari. Sepintas Bu, saya menggunakan internet untuk melihat sekolah binaan saya. Apa yang saya lihat Bu? Bukan akreditasi sekolah itu, bukan, tetapi lokasi. Lokasi bagaimana saya menempuhnya ke sana. Dengan paling tidak minimal saya melakukan pembinaan itu 1 kali untuk berkunjung. Itu di benak saya. Kemudian ternyata berbeda. Di bulan Februari, Maret kita sudah tidak diperbolehkan untuk berkunjung ke sekolah. Akhirnya saya berkolaborasi dengan teman sejawat, pengawas sekolah wilayah Surabaya Barat itu memperkenalkan diri di satu tempat dengan kurang lebih 60 kepala sekolah dengan 4 pembina pengawas, itu memberikan gambaran tupoksi kita, supaya mereka paham bahwa kita datang berkunjung ke sekolah mereka itu, mohon maaf Bapak Ibu, bukan untuk disuguhi, maaf Bapak Ibu, katakanlah ya uang jajan seperti itu, tidak, tapi ini benar-benar kita dalam mitra panjenengan yang mana kita itu bisa saling berbagi ilmu. Setelah melakukan kegiatan itu, saya langsung mengadakan diskusi dengan kepala sekolah dengan minta izin supaya saya membentuk grup WA kepala sekolah. Dan saya beri label seperti Bu Haja tadi, saya punya label Barat Maju Bersama. Ini juga terinspirasi karena di wilayah Surabaya Barat itu belum ada yang berprestasi mencuat, hanya 1 Bu, dan itu dari dulu itu saja. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal 1 sekolah ini, dan sekolah yang lain itu kayaknya belum ada prestasi yang nampak. Oleh karena itu, berbarengan dengan itu, saya mencoba untuk membuat Google Form. Google Form ini untuk mendapatkan saya identifikasi sekolah binaan dengan cepat, akreditasinya berapa, kepala sekolahnya namanya siapa, kemudian dan lain-lain itu. Dan ini juga untuk langsung monitoring apakah kepala sekolahnya ini bisa merespon dengan cepat dengan mengirim kembali Google Form ini. Kemudian setelah melakukan pembentukan WA grup kepala sekolah, ini saya juga membentuk grup WA Wakasek. Dan termasuk di dalamnya adalah KTU, karena memang pengalaman dari sekolah binaan saya yang lama itu, kebanyakan kepala sekolah itu minta tolongnya kepada operator atau KTU, kalau misalnya mau mengerjakan mengisi Google Form itu. Kemudian komunikasi lewat WA ini Bu semakin meningkat di masa pandemi karena saya gunakan untuk mengirimkan link form. Link form yang saya kirimkan sudah banyak Bu, sekitar mungkin ada 6, itu ada program kerja sekolah, kemudian untuk tahu SMP, SKL, dan ini saya membuatnya memadukan dari buku panduan kerja pengawas tahun 2018 yang saya miliki saat itu, dan saya padukan dengan instrumen akreditasi yang kemarin dapat dari SMP. Ya SMP ya, itu Ibu ya, saya masukkan juga di situ, dan itu memang saya gunakan seperti itu. Nah, tetapi teknologi ini pesat sekali Bu. Saya juga kadang agak puyeng, aduh saya kok belum bisa ini. Akhirnya saya memberanikan diri. Saya harus berani memberdayakan kepala sekolah atau SDM yang ada di sekolah binaan saya itu mau mengajari saya. Karena tadi saya punya gambaran yang dari Duta Rumah Belajar itu belajar bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, yang mana siapapun bisa untuk kita ajak belajar. Tetapi dengan tetap menggunakan attitude 3R tadi, tetap merespon dengan baik, tetap menghormati, tetap ready. Jadi mohon maaf, karena ini juga
yang menginspirasi saya, seseorang yang sudah punya jabatan itu kadang Bapak Ibu mohon maaf kalau di WA itu kurang memberikan respon dengan cepat seperti itu. Nah ini yang ingin saya delete. Jadi apapun kalau ada sekolah binaan curhat ke saya, misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan akan saya cepat jawab semampu saya. Tapi saya sudah janjian dengan beliau-beliau, Bapak Ibu, untuk bisa berinteraksi atau konsultasi di WA, itu ada timernya. Nah, timernya itu maksudnya ada jadwalnya. Contohnya Bapak Ibu, ini seperti saya bertanya jawab, itu di grup hari Senin sampai Jumat. Tapi khususan untuk grup mata pelajaran IPA, kemudian pendidikan agama, bahasa Indonesia, dan PKN, itu saya lakukan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini saya jadwal. Nah, kenapa saya memilih pelajaran IPA, pendidikan agama, bahasa Indonesia, dan PKN? Karena sekolah binaan saya itu ada SPK-nya, Bapak Ibu. Ini mohon maaf, saya juga mohon masukan, mohon penyegaran. Saya yang berani saya monitoring hanya untuk guru yang mengajar bahasa Indonesia, pendidikan agama, dan PKN. Dan ini saya anggap sebagai sampel untuk 17 sekolah binaan saya. Kemudian yang sebenarnya saya sudah melakukan Bapak Ibu untuk melakukan pembinaan materi tentang soal HOT itu dengan bertanya jawab di WA dan mereka mengirim. Saya berikan contohnya nanti Bapak Ibu seperti contoh yang sudah dikirimkan dan saya tanggapi. Tetapi saya beri rentang waktu dalam waktu yang tidak singkat, tidak dalam 1 hari, mungkin bisa 2 minggu. Karena memang kita melihat juga kondisi Bapak Ibu guru kita ini bervariasi kompetensinya. Banyak sekali ragam alasan. Katanya sak jembar-jembari alas, masih besar alasan ya Bu ya. Gitu. Nah, yang terakhir yang saya lakukan, saya mengirimkan Google Form itu tentang penulisan PTK. Saya sendiri baru memahami apa itu penulisan makalah ya waktu mengikuti itu. Dan saya memberanikan diri membuat Google Form untuk penulisan PTK. Dan ini baru akan saya berikan di bulan Juli. Dan hasilnya dari survei Google Form ini, itu sudah mereka sanggup siap untuk mengikuti pembinaan Bimla PTK di bulan Oktober. Dan langsung saya koordinasikan dengan kepala sekolahnya. Dan kaitannya dengan guru penggerak, nah ini tantangan Bu. Karena tantangannya apa? Salah satunya untuk saya sendiri. Karena saya sendiri juga tidak bisa mengikuti seleksi. Karena masa kerja belum 5 tahun. Juga mungkin kompetensinya juga belum handal. Tapi bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang di sekolah binaan saya ini yang sudah punya kompetensi yang tinggi. Karena saya juga sudah mencium atau bukan mencium ya, sudah tahu mereka sudah banyak yang nge-share untuk soal HOT yang kemarin itu yang katanya diambil dari Merdeka Belajar. Seperti itu. Itu gambarannya Bu. Jadi mungkin solusinya memang kita harus melakukan pendekatan untuk mengganti pengawasan yang terlalu ketat dengan metode teamwork yang kita juga harus mengubah image bahwa kita itu tidak malu untuk bertanya dan sering berinteraksi dengan sekolah binaan. Demikian Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Jadi ini tadi untuk menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Endang. Ada 3 hal tadi yang ditanyakan dan sudah dijelaskan secara detail. Bahkan solusinya yang sudah dilakukan oleh Ibu Supriyatin sampai langkahnya 1 sampai dengan 14. Begitu ya untuk Ibu Endang. Berikutnya ini ada Ibu, apakah saya boleh memberikan masukan sedikit? Ya, monggo Ibu, terima kasih. Singkat saja ya Bu ya, karena ada yang chat ini. Monggo Bu Endang. Mencermati. Terima kasih Bu Yus.
mencermati langkah-langkah yang disampaikan oleh Ibu Suprihatin terkait dengan teamwork guru penggerak, mungkin ada baiknya judulnya lebih difokuskan di pembinaan saja, Bu ya. Jadi karena konsep guru penggerak itu sendiri mempunyai konsep yang berbeda. Karena guru penggerak itu merupakan salah satu program proyek daripada program yang diartikan saya langsung googling bahwa guru penggerak adalah guru yang bertindak secara inisiatif untuk melakukan perubahan pada peserta didik. Titik tekannya di situ. Jadi bagaimana seorang guru, apalagi Mas Menteri sudah menyampaikan guru penggerak adalah guru yang gila. Guru yang gila seperti apa itu yang mungkin kita lebih mencermati. Tetapi dari langkah-langkah itu saya hanya menemukan satu poin di guru penggerak yang terakhir hanya untuk menanyakan rekrutmen apakah sudah mengikuti atau belum, itu saja. Mungkin ada baiknya judulnya supaya tidak menjadi rancu dengan adanya guru penggerak, karena di intinya tidak ada belum secara detail untuk guru penggerak dibahas. Terima kasih Bu Suprihatin. Bu Yus, terima kasih mungkin hanya sedikit masukan. Ya, Bu Endang. Jadi ini tadi sebuah saran dari Bu Endang untuk Bu Suprihatin untuk judul kaitannya dengan guru penggerak. Apakah sarannya tadi diganti dengan pembinaan tadi ya Bu ya? Pembinaan, karena guru penggerak sendiri program yang diluncurkan dan seleksinya untuk gurunya sendiri akan dimulai tanggal 13 hari Senin yang akan datang. Sedangkan untuk pendamping dan fasilitator ini sudah proses ya, sudah proses duluan begitu. Itu saran Ibu Suprihatin ya. Baik, kita lihat ke ke chat Bu. Ke chat ini dari Ibu Neni. Ibu Neni Nufus. Bu Suprihatin, mohon dijelaskan. Saya belum paham nomor 9 yang di solusi tadi Bu, langkah-langkah. Nomor 9. Ada 9 Google Form yang sudah direkap. Bukankah Google Form itu sudah merekap sendiri? Terima kasih. Dan bisa di-share Google Form-nya tentang RKS dan RKJM. Itu Bu Suprihatin, silakan. Terima kasih Bu. Saya sebelum sambil membuka sambil menanggapi ya. Sarannya saya terima toh Bu. Tapi saya ini kan pengen mengubah. Jadi kalau pembinaan itu saya nggak layak karena saya belum terikut sebagai pendamping guru penggerak. Jadi maksud saya di sini itu memang untuk memberikan motivasi bahwa predikat guru penggerak itu hanya mereka untuk yang lolos, tapi kita yang tidak terseleksi pun harus menjadi guru penggerak. Itu Ibu maksudnya. Terima kasih. Sarannya saya terima ya. Ya, oke. Silakan Bu untuk yang menjawab nomor 9 tadi Bu. Iya, sebentar Ibu. Ini sudah tampil? Iya, ini sebentar ini. Nah, ini Bu. Stop dulu ya. Mohon maaf, ini yang maksudnya data rekap dari saya. Jadi memang saya itu memberikan Google Form, memang sudah ada rinciannya, tapi saya ingin juga memberikan studi kasus kepada Bapak Ibu guru di grup. Contohnya ini adalah pembinaan apa ini? Guru pengajar. Yang itu di stop dulu Bu, nggak kelihatan contoh. Ya. Ini Bu, kelihatan Ibu? Ya. Mungkin dibesarkan sedikit Bu. Dibesarkan di sini. Maksudnya begini Bu, jadi saya Google Form itu kalau secara sekilas itu pentingnya hanya untuk kita sebagai pengawas. Itu saya ya Bu ya, karena saya mendapatkan data secara tidak langsung. Namun dari beberapa Google Form itu
saya masukkan seperti kasus seperti ini. Ini contohnya yang Google Form-nya yang ada di sini adalah ini Bu, kompetensi kepribadian dan sosial. Itu saya membina kepribadian sosial. Itu saya catat Bu, kapan mereka meresponnya. Saya catat, kemudian juga akan saya beri tanda. Dan ini saya share ke grup hasilnya. Kalau satu kali informasi itu segera merespon, maka mendapatkan background yang sesuai. Atau kalau 2 kali, berarti background aslinya sesuai background aslinya yang ini sepertinya ini hijau, berarti ya sama hijau gitu. Tapi kalau yang seperti ini Bu, ini terjadi seperti yang kuning ya. Pembinaannya ya kuning ini itu kita 3 kali memberikan respon di WA itu tidak ada. Ini maksudnya yang saya maksud di nomor 9 tadi. Jadi data rekap ini juga saya sampaikan ke WA grup IPA dan ini jadi kasus saya juga jadikan contoh sebagai studi kasus. Kalau misalnya Bapak Ibu menemukan siswa yang mungkin tugasnya tidak lengkap seperti ini, apa tindakan Bapak Ibu? Nah, pemutusan itu tidak dari saya, tapi dari mereka yang di grup. Tapi dengan secara tidak langsung saya memberikan sanksi yang tidak melekat ya Bu ya. Mungkin ya Bapak Ibu malu, tapi saya sampaikan sebelumnya. Nanti akan saya sampaikan data rekap itu di grup. Seperti itu Bu. Ya. Ya. Bagaimana Bu Neni? Artinya yang dimaksud rekap di sini adalah mengolah data yang masuk melalui Google Form. Salah satunya adalah data yang dimaksud adalah kecepatan merespon ya Bu ya, atau kepedulian merespon itu ya. Salah satunya maksudnya dalam hal pengolahan data dari instrumen atau Google Form yang dikirimkan. Begitu ya Bu ya. Kemudian masih ada permintaan. Ada raise hand Bu Lili, ada ya Bu Lili ya? Pak Zainuddin. Oh Pak Zainuddin. Silakan Pak Zainuddin. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Bu Supriyatin. Bu Supriyatin, terima kasih. Mohon maaf, Bu Supriyatin sudah bisa berbagi jadi pengawas pendamping mungkin nanti untuk pembinanya. Jadi tadi yang penguasaan IT itu tidak menutup mungkin kita juga masih kekurangan, perlu belajar gitu Bapak Ibu. Jadi yang penggunaan pendamping yang menggunakan Google Form itu sudah juga pernah saya lakukan, memang datanya bisa keluar langsung. Kemudian kita pada dasarnya kalau pengawas kami di Kalimantan Tengah itu memang juga kendalanya adalah di jaringan, dasinya, kemudian juga kompetensi pengawasnya juga sama, baik yang SD, SMP, itu adalah penguasaan IT. Bapak pengawas hebat yang di RUP ini, saya bangga sekali berani sudah untuk ya belajar, jadi tidak ketinggalan dengan kepala sekolah dan guru Bapak Ibu ya. Bu, prihatin walaupun itu masih tadi guru penggerak, nah mungkin nanti pengawas penggerak juga perlu ya Bu? Iya Pak, sangat jelas. Iya, karena di kepemimpinan pembelajaran hari ini itu kan yang diperlukan adalah pengawas penggerak. Ini yang kita berat sekali untuk mengajak teman-teman kita dalam satu teamwork yang harmonis, sinergi itu Bapak Ibu. Ya, masih Bu Prihatin. Mungkin nanti bisa sharing dengan anunya bahwa teamwork itu kendalanya apa aja yang selama ini bukan dengan teman-teman sama pengawas itu atau dengan kepala sekolah itu. Mungkin singkat Ibu Supriyatin karena waktu kita ini terakhir ya sebelum nanti saya kembalikan ke Ibu Lili. Silakan Bu Supriyatin. Ya, terima kasih Pak Zainuddin untuk pendekatan teamwork. Untuk saat ini saya belum menemukan kendala karena dengan pendekatan teamwork itu kita selalu menjalankan kerjasama dan selalu berpositive thinking. Kenapa kalau misalnya respon kita belum dijawab, itu kita melakukan japri sampai kita kejar. Tidak hanya pada saat kenapa kok kepala sekolahnya belum jawab ke wakilnya nggak bisa ke gurunya begitu. Jadi insya Allah dengan pendekatan teamwork kita bisa menyelesaikan masalah yang kita masih gaptek dan sebagainya karena kita mau berbagi di situ.
Itu Jadi Bu temboknya bukan Justina. tim pengawas ya, Bu Pratin? Dalam? Bukan Kenapa? tim pengawas ya? Bukan, Antar Pak. pengawas bukan ya? Ya, Tapi tim pendekatan binaan. teamwork ini dengan sekolah binaan, Pak. Tapi kita juga Oh, menjalin hubungan dengan pengawas. Jadi iya. pengawas di Surabaya itu, Pak, kalau misalnya membuat Google Formulir, itu saling berbagi. Ini saya buat Google Formulir untuk pemantauan SKL. Tuh, terus mereka mungkin menambahkan atau mengurangi. Iya. Karena kan tidak bisa harus membuat sendiri-sendiri, Pak, untuk Google Formulir Oke. itu. Ada berapa pengawas tuh yang mau kerja sama tuh, Bu? Insya Allah semuanya, Pak. Kami Udah Surabaya ya? SMP itu 18 orang, Pak. Nah, ini yang menjadi saya prihatin seperti nama saya, Pak. Jujur, Pak. Iya. Yang mungkin masih ada waktu bertugas itu 5 tahun itu tinggal 4 sampai 5 orang, Pak. Yang lainnya Zion. mungkin sudah sudah purna. Dan ini saya mohon maaf, ini saya inspirasinya ini, Bu. Di surat rekrutmen pendamping penggerak itu tidak ada nama pengawas. Saya cari, Bu, yang di situ tim pendamping penggerak itu adalah guru, kepala sekolah, dan penggiat pendidikan. Nah, pengawas di mana? Saya cari, akhirnya saya cari di YouTube, Pak Menteri itu kok nggak menyebutkan. Terus ketemu, oh ternyata Pak Menteri juga memfasilitasi pengawas seperti itu. Ini teman saya. Dan saya informasikan, kalau boleh saya berterima kasih, ini saya berteman dengan Pak Harun, pengawas di Papua, itu yang memberikan informasi tentang kegiatan APSI. Seperti ini Bapak Ibu, jadi memang APSI itu luar biasa, bisa membangun komunikasi yang indah sekali. Gitu Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf jika kurang berkenan. Ya. Bu Justina. Bu Yus. Bu Yus kayaknya tidak ada di room ya? Oh, putus kayaknya nih ya. Ya, Bu Lili langsung aja. Oke. Baik, mohon maaf Bapak Ibu karena Bu Justina tadi sepertinya jaringannya putus ya, jaringan sedang bersahabat. Jadi saya melanjutkan dari Bu Justina. Jadi Bu Supriyatin, terima kasih sudah berbagi di dalam forum ilmiah ini dengan inspirasinya yang luar biasa ya, dengan gagasannya yang luar biasa. Baca di chat banyak sekali apresiasi ini buat Bu Supriyatin dan juga tadi Bapak Ibu pemakalah yang lain ya, karena sudah memberi inspirasi bagi kita semua di dalam ruangan ini. Nah, mungkin untuk yang sesi terakhir kita masih punya waktu setengah jam, nanti ada Bu Dr. Nini, Bu Dr. Nini Kristiani yang selama ini mungkin Bapak Ibu semua sudah kenal. Beliau adalah narasumber di dalam berbagai kegiatan BIMTEK yang dilaksanakan oleh APSI ya. Dan dalam hal ini, sore ini mendampingin kita dan akan merangkum, memberikan review terhadap sajian makalah yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu 3 pemakalah hari ini. Jadi ini saya ingatkan Bapak Ibu peserta yang belum mengisi absen ya, Bapak Ibu peserta yang belum mengisi absen, silakan absennya diisi, sudah di-share linknya di dalam chat ya. Karena absen ini, link absen tidak dibagikan ke WA group, hanya dibagikan pada saat live forum ilmiahnya di kolom chat ya, mohon diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian kepada Bu Nini, Bu Dr. Nini Kristiani, kami persilahkan Bu untuk memberikan rangkuman review terhadap penyajian makalah Bapak Ibu pengawas hebat yang tadi sudah dipaparkan. Ya, ya Bu Lili. Ya. Suaranya sepertinya ya, suaranya banyak rame. Ya. Ya. Dicoba di mute all ya. Semua ya. Okay. Ya. Lili sebentar. Sudah bisa mendengar suara saya ya? Sudah ya? Sudah ya. Oke. Baik, Ibu dan Bapak. Sudah. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada 3 pemakalah ya. Yang kedua, selamat datang juga kepada teman-teman yang sudah tergabung dari grup Telegram ya. Grup Telegram. Nah, di grup Telegram itu ada yang alumni pelatihan-pelatihan,
yang dilakukan oleh APSI yang tadi sudah diceritakan oleh teman-teman penyaji, tapi juga ada yang alumni dan non-alumni maksud saya. Nah, terkait dengan itu Ibu dan Bapak, mungkin yang ingin kita coba gali bersama, yaitu terkait dengan keinginan kita untuk bisa selalu mendapatkan update gitu ya, update pengetahuan maupun update keterampilan berpikir. Kalau kita melihat teman-teman itu menyajikan makalah, itu sepulang dari room ini, ya rumahnya di roomnya masing-masing ya, di rumahnya masing-masing, itu mau tidak mau, itu nanti terbeban pikirannya. Setelah room ini tutup, itu akan terbeban pikirannya. Mengapa terbeban? Pasti nanti akan berpikir, teman-teman kok sudah seperti itu berkarya. Nah, saya kok belum. Pasti nanti begitu. Nah, harapannya lewat forum-forum yang diselenggarakan oleh APSI Pusat ini, Ibu dan Bapak diajak untuk tidak keluar dari kegiatan yang sifatnya mengasah kemampuan berpikir kita. Karena nanti kalau kita sudah terbiasa selalu berpikir, mau tidak mau pasti nanti akan berbuat yang terbaik untuk sekolah binaannya. Ya. Nah, refleksinya Ibu dan Bapak secara umum ya, refleksi secara umum. Satu, bahwa teman-teman yang sudah dikumpulkan di grup Telegram yang jumlahnya sudah hampir 300 atau mungkin 400, ternyata belum tentu semuanya itu memanfaatkan informasi yang sudah diinisiatifkan oleh APSI Pusat. Karena apa? Di grup Telegram itu sudah diberikan link juga, linknya untuk bisa ikut join di ruang ini. Saya juga sudah ngelingkan ke APSI Jawa Timur. Tadi saya cek, sudah saya linkkan ke APSI Jawa Timur, tapi belum ada satupun yang menjawab. Artinya, forum seperti ini belum tentu diminati oleh setiap pengawas. Maka ucapan selamat kepada kita 179 itu yang berminat mengikuti forum-forum seperti ini. Karena sekali lagi tadi kita diasah untuk mau berpikir, ya. Ucapan selamat seperti itu kepada kita ya, ada 179. Lalu informasi refleksi yang kedua, dari presenter 1, 2, 3, kita sudah bisa melihat mana pengawas yang bekerja di masa pandemi, mana pengawas yang berpikir di masa pandemi, dan kita seperti apa di masa pandemi setelah melihat teman-teman presentasi tadi. Jadi itu refleksi kita tampaknya. Jadi kita akan memposisikan, oh saya belum ternyata, belum berpikir tentang itu, belum berkarya seperti itu. Maka kita motivasi Ibu dan Bapak untuk mengikuti jejak teman-teman yang sudah berkarya seperti yang ditampilkan tadi. Refleksi yang kedua, itu ya, Ibu Bapak ketika teman-teman menjadi host, teman-teman menjadi moderator, teman-teman presentasi di ruang ini, itu semuanya berproses, Bu dan Bapak. Tidak langsung bisa. Nah, di mana berprosesnya? Berprosesnya itu selama mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di APSI. Jadi pelatihan yang ada di APSI, itu hal detail itu dilatihkan. Termasuk presentasi, tadi di yang presenter ketiga ya, itu dilatihnya juga melalui kegiatan yang kita di hari Sabtu kalau nggak Minggu, yaitu presentasi infografis. Jadi sekalipun dilatih bagaimana nyusun makalah, dilatih bagaimana menyusun best practice, dilatih bagaimana mengenal pengawasan digital, dilatih bagaimana mengenal model yang namanya pengawasan kita, itu ke depan harus mengerti mengenai akreditasi. Model-model akreditasi yang baru seperti apa, di APSI itu dilatihkan semua. Sampai kepada
presentasi itu juga dilatihkan, yaitu diberi tambahan informasi mengenai infografis, mengenai Canva, penulisan makalah, dan sebagainya. Maka sekali lagi, terima kasih dan selamat kepada kita yang 179. Ini sudah berkurang menjadi 177. Tidak apa-apa, semakin bertahan di sini, keilmuan Ibu Bapak itu semakin bertambah. Nah sekarang baru masuk ke materi Ibu dan Bapak. Materi kita akan mencoba belajar bersama berangkat dari penyajian makalah 1, 2, 3. Saya kupas dulu terkait dengan penyajian materi pemakalah pertama. Ya, judulnya tadi adalah pendampingan pembuatan RPP 1 lembar di masa pandemi, begitu ya. Fokusnya tadi itu adalah guru PJOK. Kalau guru PJOK itu memang yang paling ditonjolkan adalah terkait dengan keterampilan fisik. Keterampilan ada 2 macam, Ibu dan Bapak. Ada keterampilan abstrak, ada keterampilan konkret. Nah, untuk PJOK yang dominan itu adalah keterampilan konkret. Ketika keterampilan konkret itu harus dijalankan di masa pandemi yang itu tidak memungkinkan untuk bertemu tatap muka dengan anak-anak, maka yang paling memungkinkan ditempuh itu adalah menyusun video, tapi videonya itu adalah video memperagakan terkait dengan gerakan yang ada di KD nomor 4. Berarti kalau kita memfungsikan sebagai pendamping kepada guru PJOK, mestinya yang kita latihkan itu adalah bagaimana guru PJOK itu bisa merepresentasikan dirinya di dalam mempraktekkan KD nomor 4. Dan nanti KD nomor 4 itu yang dibuat video, mestinya begitu. Jadi nanti teman-teman yang tadi presenter pertama itu Pak Hudin ya, itu nanti ke depan coba dipikirkan. Jadi pendampingannya itu bagaimana merepresentasikan, merealisasikan itu KD nomor 4. Supaya bisa dipakai untuk contoh gerakan oleh siswa yang tidak memungkinkan bertemu tatap muka. Gitu ya. Arahnya mestinya lebih ke sana. Lalu berikutnya, kalau tadi Pak Hudin itu menyampaikan pendampingan, mungkin saran saya yang ditonjolkan adalah strategi pendampingannya. Kita meninjau dari sisi tugas pengawasannya. Strateginya, kalau misalnya Pak Hudin itu strateginya pendampingannya lewat membuat video misalnya, maka yang disampaikan di dalam makalah itu adalah bagaimana strategi pendampingan itu diwakili dengan video ini. Lalu bagaimana memfungsikan video ini yang mewakili pendampingannya itu kepada gurunya untuk bisa menyusun RPP 1 lembar tadi. Tapi baiknya dirunutkan kembali pikiran kita. Dirunutkannya adalah RPP 1 lembar tadi bagaimana larinya berikutnya kepada fokus kepada guru guru PJOK. Sedangkan guru PJOK itu nyambungnya itu pada keterampilan. Nah, itu masukan saya kepada Pak Hudin ya. Nah, tadi begini, yang ditonjolkan itu RPP 1 lembarnya atau strategi pendampingannya. Mestinya yang ditonjolkan strategi pendampingannya. Kalau RPP-nya itu malah nanti menyimpangnya itu yang disampaikan itu adalah guru PJOK. Guru PJOK itu lebih menonjolkan KD nomor 4 keterampilannya. Sementara yang mau dikupas, yang mau dibahas tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi tentang RPP 1 lembar. Jadi bercabang-cabang akhirnya. Begitu. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa menangkap apa yang saya ulaskan terkait penyaji yang pertama. Ya. Juga ini juga direkam, saya juga merekam. Nanti
Ibu Bapak bisa mengulang kembali informasi yang saya sampaikan. Nanti bisa diulang kembali. Itu yang pertama ya, penyaji yang pertama. Berikutnya, ada sumber belajar kita, Ibu dan Bapak, terkait dengan penyajian yang kedua. Ibu Hajah tadi ya, Ibu Hajah, judulnya itu adalah efektivitas tupoksi PS. Jadi efektivitas tupoksi PS. Pengawas maksudnya. Dalam pemanfaatan TIK di era new normal ini. Dari judul itu, mestinya saran saya, efektivitas tupoksi itu yang seperti apa? Itu yang akan dikupas. Efektivitasnya itu seperti apa? Namun ketika tadi saya memperhatikan kesimpulannya itu adalah kesimpulannya adalah pengawas, ngambil peran aktifnya pengawas di dalam mendampingi guru. Kalau kesimpulannya itu lebih menekankan peranan pengawas di dalam mendampingi guru dan kepala sekolah, kaitannya dengan memanfaatkan TIK-nya di era new normal, mungkin judulnya lebih tepat itu peran pengawas sekolah di dalam meningkatkan pemanfaatan TIK. Itu mungkin nyambung. Karena kok nanti kaitannya dengan efektivitas tupoksi, itu khawatirnya akan lari menuju ke penelitian eksperimen. Efektivitas. Ini, tupoksinya itu kan ada pendamping. Maaf, Bu Nini, suaranya ke mute ya. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Jadi, kalau efektivitas tupoksi, itu nanti akan dikhawatirkan larinya, mana yang efektif untuk mendampingi pemanfaatan TIK di sekolah, apakah akademik, apakah manajerial, atau BIMLAT. Khawatirnya lari ke sana. Tapi ketika tadi disimpulkan peran pengawas, mungkin tampaknya makalah ini lebih menonjolkan kepada peran pengawas terhadap peningkatan pemanfaatan TIK di sekolah binaannya di era new normal. Begitu tadi ya. Lalu masukan saya berikutnya begini, nanti kita akan semakin bagus begitu ya. Tadi untuk penyaji kedua, awalnya ini gagasan, ide, ya. Tapi ketika bertanya jawab, tampaknya Ibu Hajah ini juga sudah melakukan. Sehingga akhirnya lari kepada pengalaman praktis. Sehingga kalau boleh saya sarankan, Ibu Hajah itu akhirnya bisa punya 2 karya sebenarnya dari yang diceritakan tadi. Pertama, karya berupa ide gagasan saja mengenai peran pengawas tadi. Karya yang kedua itu adalah best practice-nya. Ini tadi sedikit belok dari gagasan menuju ke best practice, ya. Sehingga pada saat di awal-awal tadi di pendahuluan itu terlalu banyak di kajian teori. Nah, ternyata Bu Hajah tadi sudah ada sebenarnya ide strateginya tadi ada 5, sosialisasi, penilaian guru kepala sekolah, mengubah komitmen, perbaikan, meningkatkan TIK dan sebagainya. Itu sebenarnya yang ditonjolkan. Dan nanti bisa dikembangkan ide gagasan tadi menjadi karya berikutnya. Jadi bagus sebenarnya sudah tinggal memisahkan mana yang ide gagasan untuk tampilan makalah pertama. Nanti bisa saja berpeluang berikutnya adalah punya gagasan dari cerita yang sudah disampaikan, sudah dijalankan tadi. Menjadi gagasan, tapi gagasan yang sudah dijalankan. Itulah yang kita kenal dengan best practice. Jadi bisa saja makalahnya itu hasil best practice. Itu ya. Itu penyajian yang kedua. Lalu penyajian yang ketiga, itu ya, teamwork. Tampaknya yang dimaksudkan teamwork tadi adalah kolaborasi. Kolaborasinya antara pengawas, kepala sekolah, dan guru dalam rangka meningkatkan kompetensi. Jadi tampaknya tadi yang ditingkatkan kompetensinya.
Kompetensinya ketika itu sudah ditingkatkan, maka guru itu akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga bisa saja menjadi penggerak di sekolahnya. Jadi ide ini berbeda dengan konsep penggerak yang sedang berkembang di pemerintahan ini. Begitu. Itu ya. Jadi nanti bisa dicermat ulang ya. Ini tampaknya tadi adalah ide guru penggerak minimal menggerakkan diri sendiri dan di sekolahnya. Yang itu terpisah dengan program guru penggerak yang sekarang sedang ada penjaringan itu. Guru penggerak, fasilitator penggerak, pendamping penggerak, begitu ya. Jadi itu. Kemudian berikutnya strategi teamwork. Tadi sudah dijabarkan, strategi teamwork-nya sudah disampaikan, itulah sebenarnya yang ditonjolkan. Nanti barangkali bisa menjadi ide makalah berikutnya dari strategi teamwork tadi, pendampingan tadi, untuk meningkatkan kompetensi guru, itu bisa dikemas banyak makalah nanti. Kompetensinya guru, atau kompetensinya kepala sekolah yang ditingkatkan, lalu nanti akan ditelaah lagi mana yang dipakai untuk pembinaan, mana yang dipakai untuk mungkin bisa BIMLAT. Situasi pandemi ini paling berpeluang itu BIMLAT. Mungkin pemantauan itu juga berpeluang, paling banyak itu justru di pembimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru. Itu Bu Lili, Bu Titi, dan teman-teman Pak Samsir yang bisa saya telaahkan gitu ya untuk 3 presenter. Sekali lagi terima kasih dan selamat. Kita tunggu untuk pemakalah-pemakalah berikutnya dan kami juga masih tetap mengajak untuk terus belajar bersama teman-teman di pengawas APSI Indonesia. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nini atas pencerahannya yang luar biasa ya, rangkuman kajiannya terhadap semua pemakalah yang tadi sudah tampil. Nah, untuk Bu Nini, ini mungkin hadiah dari kami Bu Nini atas pencerahannya yang luar biasa dalam forum ini. Sebuah pantun untuk Bu Nini, sungguh sedap roti gula aren ditambah ke dalam bahan. Terima kasih Bu Nini yang keren. Curahan ilmu dari Ibu memberi pencerahan. Ya, terima kasih Bu Nini. Kemudian untuk Bapak Ibu semua peserta maupun pemakalah hari ini dalam forum ilmiah, ini juga ada hadiah pantun buat kita semua Bapak Ibu ya. Sore hari diiringi hujan lebat, sungguh mati ditemani kopi kental. Kepada Bapak Ibu pengawas yang hebat, terus berkarya menjadi pengawas digital. Mantap. Pakai kebaya dengan kain kebaya baru selesai jahit, kawas dengan teknologi komplit, siap memberi layanan wahid. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, jadi Bapak Ibu, itulah tadi forum ilmiah kita hari ini dengan dengan 3 pemakalah yang sudah disajikan dan sudah memberi inspirasi buat kita semua. Jangan lupa Bapak Ibu pemakalah yang sudah tampil hari ini dilengkapi administrasinya agar penyajian makalah Bapak Ibu presentasi hari ini bisa dihargai, diajukan untuk kenaikan pangkat, ya angka kreditnya 2,5 ya Bu Nini ya. Yeah. Jangan lupa administrasi yang dilengkapi, surat undangan dari panitia penyelenggara, kemudian ada surat tugas dari atasan langsung Bapak Ibu, kemudian lengkapi juga makalahnya, PowerPoint-nya, kemudian surat keterangan atau sertifikat dari panitia bahwa Bapak Ibu sudah melakukan presentasi di dalam forum ilmiah ini, dan juga absen kehadiran peserta daftar hadir forum ilmiah ini. Ya, jadi jangan lupa ya Bapak Ibu pemakalah. Jadi untuk hari ini Bapak Ibu pengawas yang lain, Bu Lili, nambah sedikit Bu Lili. Gini, ya silakan Bu. Untuk forum ilmiah ini karena sudah terwadai tingkat nasional, maka untuk absensi tidak usah, nggak apa-apa. Ya, oke, baik. Ya, makasih Bu Nini. Jadi untuk karena tingkat nasional absen tidak wajib ya Bu Nini ya, kecuali yang tingkat kota ya Bu ya, yang diwajibkan harus dilampirkan daftar hadir.
Ya, jadi Bapak Ibu mungkin yang belum tergabung di dalam grup Telegram Forum Ilmiah, Bapak Ibu nanti saya sudah kirimkan linknya juga di chat. Bapak Ibu silakan bisa bergabung di forum di Telegram Forumnya. Jika Bapak Ibu ada yang punya karya dan siap untuk bisa dipresentasikan, silakan dikirim. Nanti di link Telegram itu akan dikirimkan link untuk Bapak Ibu yang mau menyajikan makalahnya, mengirimkan naskah makalahnya. Informasi-informasi tentang forum ilmiah akan disampaikan di dalam grup Telegramnya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa pantau di dalam grup Telegramnya. Jadi kegiatan hari ini Bapak Ibu kita akhiri. Terima kasih kepada Bu Nini, terima kasih kepada Bapak Ibu moderator, Bapak Ibu makalah yang hari ini sudah sama-sama di sini bersama kita dalam forum berbagi ya buat Bapak Ibu pengawas hebat Nusantara. Jadi pesannya Bu Nini, tetaplah kita berada dalam komunitas ya pengawas-pengawas hebat, pengawas-pengawas yang telah bekerja, telah berkarya dan selalu memikirkan kemajuan pendidikan di negara kita. Ya. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih partisipasinya sampai hari ini masih bertahan ya lumayan banyak, ini ada berapa ini 171 peserta di dalam ruangan ini. Sampai jumpa, tunggu Bapak Ibu untuk forum ilmiah minggu depan hari Rabu dan Jumat ya. Salam sejahtera, salam sehat selalu Bapak Ibu. Selamat sore. Ya, Selamat sore.